Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di link YouTube kita kali ini untuk membahas, untuk menggantikan pertemuan kemarin ya, Jumat yang terlalu malam. Dan pembahasan kita kali ini adalah perihal perusahaan dan aspek hukum, bab 2 dan bab 3-nya bentuk badan hukum. Setelah kemarin kita membahas bab 1 cita hukum nasional. Nanti insya Allah materinya di-share untuk mengisi tugas Google Form juga ya. Jangan lupa untuk hadir masuk absensi di pertemuan aspek ini dengan cara ketik nama ya dan NIM jika sudah ada di kolom komentar agar sudah hadir dan sudah menyimak materi yang diberikan kali ini. Baik, langsung aja kita ke bab 2 perusahaan dan aspek hukum, di mana di mana pengertian dari usaha, pengusaha dan perusahaan sebagai kita melihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan sebagai berikut. Ya, di mana definisi dari usaha itu sendiri adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba ada di pasal 1. Lalu pengusaha adalah setiap perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan ada di pasal 1C. Dan definisi dari perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus atau kontinu dan didirikan. Nah, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba ada di pasal 1B. Nah, ditinjau dari segi hukum, unsur-unsur yang terdapat dalam perusahaan adalah sebagai berikut. Adanya badan usaha, ya. Lalu adanya ketika badan usaha itu sudah ada, adanya kegiatan ekonomi kegiatan dalam badan usaha itu. Nah, lalu yang tadi ya kontinuitas atau berkelanjutan terus-menerus, nggak 1-2 kali aja tapi berkelanjutan ya, continue. Lalu terang-terangan ya, bukan ilegal, maksudnya tidak diam-diam ya, secara terang-terangan karena jelas. Lalu mencari keuntungan pastinya ada selisih laba di sana ya, untuk tenaga kerja, untuk biaya dan lain-lainnya. Lalu mengadakan pembukuan administrasi yang tertib. Nah, di sisi lain kita juga mengenal istilah perdagangan, yaitu kegiatan dalam bidang ekonomi berupa membeli barang dan menjual lagi atau menyewakannya dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, sementara perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus. Bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Nah, perdagangan itu merupakan apa? Salah satu kegiatan perusahaan, maka pengertian perusahaan lebih luas dari pengertian perdagangan. Ya, bahwa di perdagangan tadi kegiatan ekonomi berupa membeli barang dan menjual atau menyewakannya saja, tapi perusahaan itu lebih kompleks, lebih luas, yaitu apa? Di situ adanya badan usaha yang tadi ya, adanya kegiatan dalam ekonomi, kontinuitas dan lain-lainnya, ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengertian pekerjaan yang pada halaman berikut pembaca dapat berlatih memahami pengertian bahwa subjek ini sedang menjalankan pekerjaan atau sedang menjalankan perusahaan. Nah, ini ya, ada orang menjual jasanya ya, jasa pijat di sini, lalu ada dokter gigi sedang memberikan jasa apa sih, servis giginya ya, atau jasa membetulkan gigi. Di sini ada contoh salon ya, potong rambut dan lain-lain. Nah, ini ya. Pengertian perusahaan lebih sempit dari pengertian pekerjaan, karena tidak semua orang menjalankan pekerjaan disebut menjalankan perusahaan. Demikian sebaliknya, setiap orang yang menjalankan perusahaan pasti menjalankan pekerjaan. Kalau orang bekerja belum tentu menjalankan perusahaan. Tapi kalau misalnya adanya perusahaan, pasti di situ menjalankan suatu pekerjaan. Nah, misalkan seorang notaris, pengacara, dokter, jurusita,
dianggap menjalankan pekerjaan dengan alasan bahwa orang-orang yang berkepentingan mendatangi mereka karena profesi demikian dianggap mempunyai kualitas yaitu keahlian atau kedudukan resmi walaupun mereka bertindak tidak terputus-putus atau secara terang-terangan untuk memperoleh keuntungan. Oke, azan dulu nih. Baik, kita lanjutkan. Ya, lalu masuk ke pada intinya adalah pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual lagi serta objek barang yang bergerak atau jasa. Lalu masuk ke B, keberatan asas hukum dagang bagi pedagang. Nah, barang berarti barang bergerak. Perbuatan menjual terjadi pertentangan pada pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia, Hukum Dagang atau KUHD. Perselisihan atau berlakunya hukum dagang bagi pedagang perbuatan perniagaan dan bagi pemerintah objek perbuatan perniagaan. Perbuatan perniagaan bagi salah satu pihak. Nah, Prof. R. Subekti SH dalam buku beliau yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perdata 1996 menegaskan antara lain sebagai berikut. Adanya KUHD, Undang-Undang Hukum Dagang, di samping Kitab Undang-Undang Republik Indonesia, hukum perdata sekarang dianggap tidak ada tempatnya karena hukum dagang sebenarnya tidak lain dari hukum perdata. Yang kita tahu ada hukum perdata dan pidana ya. Dan perkataan dagang bukanlah suatu pengertian perekonomian, yaitu segala perbuatan perantaranya antara produsen dengan konsumen. Lalu suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam KUHD ialah perusahaan. Jika bertindak keluar untuk mencari keuntungan dengan suatu cara di mana ia menurut imbang lebih banyak mempergunakan kapital atau modal daripada mempergunakan tenaganya sendiri. Lalu lapangan pekerjaan dari suatu perseroan berupa firma, persekutuan, komanditer, atau PT, atau persatuan terbatas, atau CV, atau perseroan terbatas PT adalah menjalankan suatu perusahaan. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang menjalankan perusahaan atau perdagangan dalam pengertian dalam kitab-kitab Undang RI Hukum Pidana dari Prof. R. Subekti SH tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa hukum dagang merupakan bagian dari hukum perusahaan. Selain itu, kodifikasi KUHD pada 1 Mei 1948 ya 1,5 abad yang lalu tidak lagi mencakup ketentuan-ketentuan peraturan perundangan di bidang perekonomian yang ada dan berkembang sejak tahun 1848 hingga 1999. Lalu sumber hukum perusahaan. Sumber hukum perusahaan adalah KUHD yang disebut hukum perdata khusus dan KUH perdata yang disebut hukum perdata umum. Hukum menyebutkan bahwa lex specialis derogat lex generalis yang artinya bahwa aturan khusus mengalahkan aturan yang umum. Demikian pula dengan kedudukan antara hukum dagang dan hukum perdata. Sebagaimana diketahui bahwa buku kedua bab KUH Perdata mengatur tentang hipotek, sedangkan buku ketiga tentang perikatan. Sementara pasal 1319, 1339, 1347 mengatur tentang hal-hal yang bersifat umum dan 15.396 mengatur tentang sesuatu yang khusus. Ya. Lalu sebagai mahasiswa dan masyarakat luas perlu mengetahui beberapa regulasi peraturan yang terkait kegiatan ekonomi sehingga memiliki pemahaman yang memadai ketika beraktivitas dapat menghindari hal-hal yang mungkin merugikan seperti berikut. Berikut beberapa regulasi terkait kegiatan ekonomi. Yang pertama ada Undang-Undang RI nomor 3 1982 tentang wajib daftar suatu perusahaan. Lalu Undang-Undang RI nomor 5 1984 tentang perindustrian Indonesia. Undang-Undang RI nomor 2 1992 tentang perindustrian. Lalu perihal koperasi ada di nomor 25 1992, perihal PT perseroan terbatas ada di nomor 1 1995. Lalu ada perlindungan konsumen di nomor 8 1996, perbankan mengatur perihal perbankan nomor 10 1998, penetapan Perpu nomor 98 tentang perubahan atas penetapan Perpu 98 tentang perubahan atas Undang-Undang RI tentang kepailitan atau
kerugiannya atau kepelitan itu tutup perusahaan. Lalu larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat ini diatur di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 1999. Lalu Bank Indonesia diatur Nomor 23 1999 perihal yayasan ya, lembaga sosial atau lembaga non-profit itu ada di nomor 16 tahun 2001. Lalu lintas devisa itu ada dan SNTS ada di nomor 24 1999. Ketenaga kerjaan diatur di nomor 13 2003. Penanaman modal diatur nomor 25 tahun 2007. UMKM usaha mikro kecil dan menengah diatur di nomor 22 Undang-Undang RI nomor 20 2008. PT diatur diperbarui di nomor 40 2007. Nah, perusahaan perseroan Persero diatur di nomor 12 tahun 98. Perum, perusahaan umum diatur di nomor 1398. Pemakaian nama PT di nomor 2698. Penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan ketika pilot itu bisa diambil alih aset-aset perusahaan atau di penggabungan, di merger atau peleburan ya, itu ada di nomor 27 1998 ada aturannya. Lalu emisi efek melalui bursa ada di Peraturan Menteri Keuangan nomor 59 tahun 87 dan lembaga penunjang pasar modal. Ya, ini secara sekilas ya. Ini perihal regulasi terkait kegiatan ekonomi itu semuanya dinaungi di bawah hukum. Nah, seperti itu. Lalu kita masuk ke selanjutnya adalah bentuk badan hukum. Nah, Handels-Zek adalah segala sesuatu yang berwujud benda maupun yang bukan benda termasuk dalam lingkungan perusahaan tertentu, misalnya aset seperti gedung, mabel, alat-alat kantor, mesin-mesin, buku-buku, barang-barang dagang, piutang, nama perusahaan, merek, paten, goodwill, utang, relasi, langganan, rahasia perusahaan, dan lain-lain. Nah, Handelszack atau urusan perusahaan mencakup satu, benda tetap atau benda yang tak bergerak, yang bertubuh atau berbentuk seperti tanah, kapal terdaftar, gedung di atas tanah milik, dan lain-lain. Lalu yang tak bertumbuh seperti hipotek dan lain-lain. Nanti jadi pertanyaan, apa sih? Nanti kalian cari ya hipotek itu. Lalu benda yang tidak bergerak atau tidak tetap ya, yang bertubuh, misalnya mebeler, mesin-mesin, mobil, alat telekomunikasi, buku-buku, barang dagang, dan lain-lain. Lalu yang tak bertubuh, seperti piutang, dia sifatnya tidak tetap atau bergerak, tapi tak berbentuk, seperti itu. Misalnya tapi ada, seperti piutang, gadai, nama perusahaan, merek, paten, goodwill. Nah, itu ya masuk ke urusan perusahaan, cakupan urusan perusahaan. Lalu yang bukan benda seperti utang, langganan, rahasia perusahaan, relasi, dan lain-lain. Terhadap benda tetap dan tidak tetap, maka aspek hukumnya adalah terletak pada cara pemindahan haknya. Berbeda antara proses pemindahan hak jual beli antara tanah dengan mobil. Jadi ada perbedaan ya, perbedaan urusan perusahaan dari segi aspek hukumnya itu cara pemindahan haknya nanti itu ada bedanya. Nah, berbeda prosesnya antara pemindahan hak yang berbentuk seperti tanah, mobil, dan lain-lain. Lalu prinsipnya bahwa pemindahan hak atas barang tidak tetap ya atau tidak berwujud tapi ada itu tetap dapat dipindahkan haknya sebagaimana benda tetap tapi dengan cara pemindahan hak. Nah, seperti ini nih. Seperti yang tidak tetap kan tadi ya, seperti mobil, mebeler, mesin-mesin, mobil, alat telekomunikasi. Karena kan ini berbentuknya seperti mobil itu kan ada surat menyurat masih atas nama siapa. Nah, itu misalnya dipindah alihkan itu bisa namanya pemindahan hak seperti itu. Lalu jika kita perhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum atau KUHPT tentang perdata, KUHPDT atau perdata DT ini tampak bahwa KUHP perdata ini sangat menekankan pada pembagian benda ke dalam benda bergerak dan benda tidak bergerak, serta benda berwujud dan benda tidak berwujud.
Nah, pembedaan ini bukan tanpa maksud, melainkan memiliki makna dan akibat yang sangat luas. Pembedaan benda dalam benda bergerak dan benda tidak bergerak, serta benda berwujud dan tidak berwujud ini dibuat dengan tujuan untuk membedakan bagaimana cara perolehannya, mendapatkannya, cara penyerahannya, cara pembebanannya, mengenai daluarsanya. Ya, yang dimaksud dengan cara perolehannya melalui Bezit mengenai cara perolehannya itu bagi benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada pembawa itu ada diatur di pasal 1977 ayat 1. Nah, ya. Lalu cara penyerahannya kalau dilihat dari cara penyerahannya mengenai cara penyerahan benda bergerak dan tidak bergerak dapat ditemukan pengaturannya dalam pasal 612, 613 dan 616 KUP Perdata. Lalu cara pembebanannya dalam KUHP Perdata dapat ditemukan dalam aturan tentang gadai bagi benda bergerak dan hipotek bagi benda tidak bergerak yang dalam ketentuan pasal 1150 KUHP Perdata tentang gadai dan ketentuan pasal 1162 KUHP Perdata. Lalu mengenai daluarsanya, daluarsa di sini dimaksud sebagai daluarsa untuk memperoleh hak milik. Nah, bahwa terhadap kebendaan bergerak yang berwujud dan kebendaan bergerak yang tidak berwujud berupa piutang kepada pembawa dan dibayarkan atas penunjukannya. Pasal 1977 ayat 1 KUHP Perdata tidak menentukan suatu jangka waktu daluarsa. Nah, Bezit berlaku sebagai titel sempurna, sedangkan terhadap kebendaan tidak bergerak KUHP Perdata mensyaratkan jangka waktu 20 tahun 20 tahun agar seorang Beziter dapat menjadi engineer. Itu ada di pasal 1963 KUHP Perdata. Nah, kita lanjut. Bentuk-bentuk badan hukum. Nah, yang tadi ya sudah disampaikan beberapa regulasi perihal perekonomian yang diatur oleh di Undang-Undang Perekonomian. Salah satunya adalah yang pertama kita bahas perihal koperasi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 92. Nah, artinya koperasi ini adalah kerjasama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sama yang sulit dicapai oleh seseorangan atau sama-sama punya modal kecil digabungin di satu desa, dibentuk suatu koperasi desa. Nah, di situ untuk membangun perekonomian satu desa. Nah, itu koperasi ini di zaman Pak Harto ya, itu sangat maju, sangat bagus untuk pembangunan desa karena dulu belum apa? Belum sistem kita lanjutin ya, sorry ada iklan. Ya, karena dulu masih tersentral di pusat pemerintahan, belum adanya otonomi daerah, maka koperasi ini di era Orde Baru itu sangat menopang perekonomian Indonesia. Nah, koperasi ini artinya kerjasama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sama yang sulit dicapai oleh seorangan. Lalu tujuan yang sama ialah kepentingan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Kerjasama itu misalnya kegiatan bidang produksi, konsumsi, jasa, perkreditan. Nah, ciri-ciri koperasi dibagi menjadi dua, dari segi ekonomi dan dari segi hukum. Dari segi ekonomi, beberapa orang yang disatukan oleh kepentingan ekonomi yang sama. Lalu tujuan mereka secara bersama-sama atau individu adalah memajukan kesejahteraan bersama dengan tindakan bersama secara kekeluargaan. Lalu alat untuk mencapai tujuan itu adalah badan usaha yang dimiliki, dibiayai, dikelola bersama. Lalu dari segi hukumnya perbedaannya apa? Perkumpulan itu disebut koperasi. Ya, apabila perkumpulan yang memiliki ciri khusus tersebut didaftarkan sehingga memperoleh pengakuan secara sah dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Pengoperasian ya ini ya 1992. Nah, koperasi adalah badan hukum ini diatur dalam Undang-Undang RI yang ini pasal 9. Nah, dasar koperasi itu adalah pasal 33, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia, Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Pancasila banget ya, atas musyawarah. Ya,
Penjelasan pasal 33 mencantumkan dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh dan untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Penjabaran lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Dasar 1945 ya, nomor 25 1992 ya itu ya, tentang pengkoperasian, tentang koperasi. Lalu landasan koperasi adalah Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia sebagai dasar negara Republik Indonesia berdasarkan atas kekeluargaan. Tujuan koperasi ini tuh apa? Tujuannya adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Asas koperasi menempatkan eksistensinya yang memiliki karakteristik sendiri. Beberapa prinsip dasar yang harus dipatuhi yaitu keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis atau musyawarah, ya demokratis atau terbuka dan musyawarah. Pembagian SHU sisa hasil usaha dilakukan adil dan sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Lalu macam koperasi ada dua, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer ini didirikan oleh beranggotakan orang seorang, dibentuk sekurang-kurangnya minimal 20 orang untuk menjadi satu koperasi primer. Untuk koperasi sekunder didirikan oleh dan beranggotakan koperasi dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi. Jadi menaungi 3 koperasi primer. Itu baru bisa dikatakan koperasi sekunder. Jadi minimal berapa? Ada 60 orang yang dipecah menjadi 3 koperasi primer dan bisa dikatakan menjadi suatu koperasi sekunder membawahi 3 koperasi primer. Nah, nanti ada di dalam tugasnya itu akan ditanyakan apa sih yang dimaksud dengan SHU ya, hasil usaha dalam koperasi. Lalu syarat pendirian koperasi apa? Rapat pembentukan koperasi ya yang namanya didirikan oleh perorangan dan beranggotakan minimal 20 orang. Dari segi definisi koperasi primer itu minimal 20 orang dan dibangun di atas dasar musyawarah mufakat. Nah, itu harus adanya rapat pembentukan koperasi. Lalu yang kedua apa? Surat permohonan pengesahan koperasi itu. Lalu pengesahan akta pendirian oleh pejabat, pendaftaran akta pendirian, pengiriman akta pendirian kepada pendiri, pengumuman dalam berita negara. Setiap akta pendirian yang sudah disahkan itu diumumkan oleh pejabat dengan menempatkan dalam berita negara, tetapi pengesahan sebagai badan hukum sejak pengesahan akta pendirian bukan sejak diumumkan dalam berita negara. Nah, kita masuk ke yayasan. Yayasan ini diatur di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001. Yaitu apa? Sebelum dimuat pada Undang-Undang RI, yayasan hanya berdasarkan atas kebiasaan atau jurisprudensi Mahkamah Agung. Yayasan yang ada pada saat ini merupakan peninggalan pemerintah Belanda. Di Belanda disebut stichting, yang bersifat sosial dan bertujuan idealis. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Nah, lalu organisasi yayasan terdiri harus ada pembina, pengurus, dan pengawas. Yayasan memperoleh satu badan hukum setelah akte pendirian yayasan. Bentar ya, ada ini lagi nih, ada iklan lagi sebentar. Ini kita lanjutkan ya. Nah, adanya pembina, pengurus, dan pengawas di dalam satu organisasi yayasan itu. Lalu yayasan memperoleh satu badan hukum setelah akte pendiri yayasan sebagaimana yang dimaksud, memperoleh pengesahan dari Kementerian, Menteri Hukum, Kemenhukam. Ya. Lalu pengesahan dimaksud ditujukan oleh pendiri atau kuasanya dengan mengajukan permohonan tertulis pada menteri. Pengesahan dimaksud diberikan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Anggaran dasar yayasan dapat diubah kecuali mengenai maksud dan tujuan yayasan. Perubahannya yang dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat pembina yayasan.
Laporan pengurus yayasan paling lambat 5 bulan setelah tahun buku ditutup. Dalam hal diperlukan pertimbangan sebagaimana dimaksud, pengesahan diberikan atau tidak diberikan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari. Ini dari segi hukumnya ya. Sejak tanggal jawaban permintaan pertimbangan diterima dari instansi terkait, lalu setelah 30 hari sejak tanggal jawaban permintaan pertimbangan kepada instansi terkait dan tidak diterima. Ya, pemeriksaan terhadap yayasan perlu segera dilaksanakan dalam rangka untuk mendapatkan data atau keterangan jika terdapat dugaan sebagai berikut. Bahwa organisasi yayasan melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan anggaran dasar. Itu bisa dibubarkan ya. Lalai dalam melaksanakan tugasnya. Melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak ketiga, melakukan perbuatan yang merugikan negara. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan. Nah, ini ya adanya bubaran yayasan dikarenakan. Nah, itu nanti bisa dibaca sendiri ya, nanti saya share. Nah, ya, bahwa kita masuk ke PT Perseroan Terbatas yang diatur di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 95 Junto 40 2007. Ketentuan umum. Persoalan PT yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan. Nah, organisasi perseroan adalah rapat umum pemegang saham, RUPS, direksi, dan komisaris. Adanya RUPS, rapat pemegang saham, dewan direksi, dan komisaris. RUPS itu apa? Adalah organ rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris. RUPS adalah organisasi perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Adanya komisaris. Komisaris itu apa? Organisasi perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan itu. Nah, perseroan terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia di bidang pasar modal. Menteri adalah Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Ya, mendirikan PT didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta pendiri dibuat di notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Lalu PT memperoleh status badan hukum setelah akte pendirian dibuat oleh notaris, kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman. Unsur-unsur anggaran yayasan, unsur-unsur anggaran PT apa? Itu ada nama dan tempat kedudukan PT perseroan itu. Maksud dan tujuan kegiatan usaha dilakukan itu apa? Jangka waktu berdirinya PT. Besarnya jumlah modal, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor. Jumlah saham, susunan jumlah dan nama anggota direksi dan komisaris yang harus ada ya tadi ya. Penetapan tempat dan tata cara penetapan RUPS. Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris. Tata cara menggunakan keuntungan pembagian atau dividen pembagian laba yang ada. Lalu ketentuan lain menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Wajib daftar PT. Ya, akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri Kementerian Kehakiman, akta perubahan anggaran dasar beserta surat persetujuan Menteri Kehakiman atau akta perubahan anggaran dasar beserta laporan kepada Menteri Kehakiman. Selain didaftarkan, PT wajib mengumumkan dalam tambahan berita acara negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Perseroan Terbatas atau UU PT Undang-Undang Perseroan Terbatas. Nah, permohonan pengumuman dilakukan oleh direksi dalam waktu paling lambat 30 hari sejak pendaftaran. Ya, harus ada modal dasar PT-nya. Ya, seluruh nilai nominal saham dapat dikeluarkan atas nama dan atau atas tunjuk. Saham atas nama adalah saham yang mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya. Saham atas tunjuk adalah saham yang tidak mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya. Lalu besar modal PT berapa? Besar modal, oh iya. Kalau yayasan itu di rekening itu 10 juta. Ya minimal 10 juta. 10 juta. Nah, kalau untuk PT ini modal dasar perseroan itu paling sedikit 20 juta. Modal yang ditempatkan atau disanggupi sekurang-kurangnya 25% dari modal pasar. Dari modal dasar. Modal yang disetor paling sedikit 50% dari modal yang ditempatkan. Lalu ada saham. Saham dalam bahasa Indonesia disebut andil.
ya. Saham merupakan benda bergerak atau memberikan hak kepemilikan kepada pemegang. Diatur juga di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 95, kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan pada pemegangnya. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Bentar. Ya. Lalu penjelasan tentang nominal saham. Tadi ini ya, hak tersebut dapat dipertahankan oleh setiap orang saham itu. Lalu penyetor atas saham dapat dalam bentuk lain dengan penilaian harta ditetapkan oleh ahli yang tidak terkait pada perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 2 surat kabar harian. Penjelasan tentang nominal saham ini harus dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia. Ya, bukan mata uang asing ya. Kalau misalnya saham ini bentukannya di bawah diatur di perundang-undangan dan di bawah perusahaan yang terdaftar atas yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Jadi mata uang yang diakui oleh negara Republik Indonesia. Lalu yang kedua, saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. Saham atas tunjuk hanya dapat dikeluarkan apabila nilai nominal saham atau nilai yang diperjanjian disetor secara penuh. Pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan atau PT ke pengadilan negeri jika hak-haknya itu tidak ditunaikan sesuai dengan peraturan yang sudah diatur oleh peraturan perusahaan dan peraturan kesahaman. Isi gugatan pada dasarnya permohonan untuk agar PT menghentikan tindakan yang merugikan, PT mengambil langkah-langkah untuk mengatasi akibat yang sudah timbul, PT mengambil langkah-langkah untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari yang mengakibatkan kerugian pada PT itu. Lalu laporan tahunan dan penggunaan laba. Nah ini ya, direksi mengajukan laporan tahunan kepada RUPS dalam waktu 5 bulan setelah tahun buku perseroan ditutup. Isi laporannya apa? Perhitungan tahunan seperti neraca akhir, laba rugi, dan penjelasannya dibuat sesuai standar akuntansi keuangan, ya SAK. Lalu neraca gabungan dan neraca masing-masing perseroan, laporan keadaan, jalannya perseroan serta hasil yang dicapai, kegiatan utama perseroan dan perusahaan selama tahun buku, rincian masalah selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan, adanya nama anggota direksi dan komisaris, gaji dan tunjangan lainnya untuk direksi dan komisaris. Nah, laporan tahunan ditandatangani oleh semua direksi dan komisaris. Nah, rapat umum pemegang saham sebagai organisasi perseroan yang memiliki kekuatan tertinggi dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari setengah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah kecuali UU PT atau anggaran dasar menentukan lainnya. Nah, ini ya untuk direksi dan komisaris. Direksi dalam PT diatur pada pasal 1 butir 4 junto pasal 79. Nah, UPTT kepengurusan perseroan dilakukan oleh direksi. Nah, ini ya. Secara singkat, tugas direksi itu apa? Wakil PT di dalam dan di luar pengadilan. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tujuannya perusahaan. Wajib membuat daftar pemegang saham. Ya, misalnya kita pengen nanam saham, kita kan nggak masuk ke teknisnya ya. Kita nggak masuk ke secara administrasi atau bagaimana pengelolaan pada perusahaan di dalamnya itu. Maka dari itu akan diwakili oleh Dewan Direksi. Nah, PT memiliki komisaris yang berwenang dan kewajibannya ditetapkan juga dalam pasal 94 ayat 1. Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan. Nah, komisaris itu di atas direksi. Nah, tugasnya mengawasi kebijakan yang diambil oleh direksi sebagai pemerpanjangan atau bertanggung jawab mengelola perusahaan, menjalankan PT, memberikan nasihat kepada direksi, tugasnya komisaris. Nah, komisaris wajib dengan itikat baik dan bertanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha persoalan atas nama perusahaan pemegang saham mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham yang sah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap komisaris karena kesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ya. Jadi kalau misalnya pemegang saham itu mewakili 1/10 bagian atau 10% ya dari 100% jumlah saham yang dikeluarkan, maka itu bisa menggugat komisaris karena lalai tidak mengawasi direksi dalam pengelolaan PT.
Nah, kapan boleh bubarnya PT itu dibubarkan? Keputusan RUPS pastinya dikembalikan lagi. Jangka waktu berdirinya PT ditetapkan dalam anggaran dasar atau sudah habis. Penetapan pengadilan. Nah, pasti kalau misalnya udah melanggar aturan, merugikan lingkungan, merugikan pemegang saham dan lain-lainnya itu kan nanti putusan pengadilan menetapkan. Nah, jika jangka waktu PT sudah habis, maka direksi dapat mengajukan permohonan ke Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk memperpanjang jangka waktu berdirinya perusahaan. Jika PT bubar karena tidak diperpanjang waktunya, maka harus membentuk tim likuidasi untuk membereskan utang piutangnya. Apa nih tim likuidasi atau likuidasi? Definisi dari likuidasi kita nanti masuk ke tugas ya. Lalu pengadilan negeri dapat membubarkan PT karena permohonan dari kejaksaan berdasarkan alasan yang kuat bahwa PT telah melanggar kepentingan umum, merusak lingkungan, merugikan atau zalim atau merugikan tenaga kerja, tidak dibayar sesuai perundang-undang, tidak diberikan haknya, atau dikurung atau ada pelanggaran kepada tenaga kerja itu kan banyak ya pelanggaran-pelanggaran gitu. Seorang pemegang saham atau lebih mewakili 10% yang tadi bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Boleh menggugat komisaris ya yang melalai dalam mengawal direksi untuk mengelola perusahaan. Lalu kreditor dengan alasan perseorangan tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan bangkrut, failit. Harta kekayaan PT tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang setelah pernyataan failit itu dicabut. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan adanya cacat hukum dalam pendirian perseroan. Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan atau merger, maka PT yang menggabungkan diri menjadi bubar. Pembubaran PT ini, penggabungan atau peleburan dapat dilakukan dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuiditas. Pembubaran tanpa didahului likuiditas, maka aktivitas dan pasifah perseorangan yang digabungkan beralih hukum kepada PT, kepada perseroan saham, perseroan hasil gabungan. Pemegang saham perseroan yang digabungkan menjadi pemegang saham perseroan hasil penggabungan. Lalu perbuatan hukum penggabungan, peleburan, merger, bila perseroan harus memperhatikan kepentingan perseroan, kepentingan PT itu, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan utama ya. Lalu kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Nah, perseroan dinyatakan bangkrut atau pailit atau gulung tikar oleh PN atas permohonan direksi Pengadilan Negeri atas permohonan direksi berdasarkan keputusan RUPS Rapat Umum Pemegang Saham. Syaratnya apa yang tadi 10%? Ada 10% aja misalnya saham itu dimiliki berapa orang, tapi berapa orang itu mencakup 10% atau lebih. Nah, itu bisa menggugat ya ke pengadilan negeri. Apabila hal kepailitan terjadi atas kesalahan atau kelalaian direksi maupun maka cara menutup kerugian PT-nya adalah dibebankan kepada direksi secara tanggung renteng. Namun bila direksi dapat membuktikan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka direksi tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atau kerugian tersebut secara menyeluruh. Nah, sehubungan dengan kepailitan atau kebangkrutan, pemerintah telah mengeluarkan Perpu nomor 1 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan atau Kebangkrutan perusahaan mendorong perwujudan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif. Nah, itu ya agak panjang, agak kompleks perihal aspek hukum. Ya, jadi tadi sudah sekilas perihal koperasi, yayasan, dan perusahaan terbatas yang banyak sekali atau sering tiga itulah yang menjadi pusat atau titik perputaran roda perekonomian. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kita hari ini. Untuk materi kita kali ini, jangan lupa absensi di kolom komentar dan kerjakan tugas nanti linknya di deskripsi. Ya, terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk disimak, jangan hanya di absen tapi disimak juga. Semoga bermanfaat. Next selanjutnya kita akan membahas yaitu adalah jual beli perusahaan. Ya, ya, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.